Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 8 saham dengan harga seratusan rupiah yang membagi dividen dengan yield yang besar. Bahkan, ada yang mencapai 2 digit untuk dividen yieldnya. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, selalu ingat bahwa pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian, kamu tanggung sendiri ya. Nah, saham pertama adalah PPGL, di mana hanya punya harga Rp130. Saham ini membagi 3 kali dividen di tahun 2022. Jika teman-teman total, dividen per share-nya sekitar Rp15. Nah, apabila membagi Rp15 dibagi 130, maka yield dividennya akan didapatkan sekitar 11%. Angka tersebut tentu bisa dikatakan menarik, di mana bisa dikatakan sangat tinggi untuk saham-saham dengan harga yang hanya seratusan rupiah saja. Untuk PER-nya 4,9 kali dengan PBV 1,4 kali, di mana dengan harga 130, modal per lembarnya hanya Rp88 saja. Untuk NPM 7% dengan ROE 29%. Angka NPM dan ROE-nya tidak sejalan dan teman-teman harus analisa lebih jauh lagi. Menariknya, perusahaan ini punya DER yang rendah dengan angka 28% saja. Untuk historical EPS, saham ini bisa dikatakan menarik karena EPS-nya konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun, di mana EPS pada tahun 2022 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Hingga video ini dibuat, net profitnya Rp15 miliar. Untuk kinerja dalam harga sahamnya, dalam 1 tahun terakhir masih naik tipis dengan angka 0,78%. Saham kedua adalah Dimas, di mana mereka membagi 2 kali dividen di tahun 2022. Jika di total, dividen per share-nya sekitar Rp17,5. Apabila teman-teman membagi dengan angka 165, maka dividen yield-nya sekitar 9%. Per 7 kali dengan PBV 1,3 kali, yang berarti harga di pasar lebih mahal dari modalnya. Untuk NPM 61% dengan ROE 17%. Angka NPM dan ROE-nya juga tidak sejalan dan teman-teman harus analisa lebih jauh di laporan keuangannya. Menariknya, perusahaan ini juga punya DER yang rendah dengan angka 14% saja. Untuk historical EPS bisa dikatakan cukup fluktuatif, di mana sempat mengalami penurunan di tahun 2021 dan EPS di tahun 2022 belum sebesar tahun 2019 dan 2020. Hingga video ini dibuat, net profitnya Rp767 miliar. Dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya masih turun 17%. Saham ketiga adalah IS, di mana pada tahun 2022 mereka membagi 4 kali dividen, yaitu di bulan 4, bulan ke-4 juga, bulan 8, dan bulan ke-10. Untuk angka dividen yield-nya, teman-teman bisa validasi terlebih dahulu dengan angka dividen per share yang tadi sudah kita bahas. PER-nya 15 kali dengan PBV 1,7 kali. Di mana berarti dengan harga saham 103, saham ini dijual dengan harga lebih mahal dari modalnya. NPM 33 dengan ROE 10%. Angka NPM dan ROE juga tidak sejalan sehingga harus divalidasi lebih lanjut. Dan DER-nya juga sangat kecil dengan angka 8,5% saja. Untuk historical EPS bisa dikatakan fluktuatif di mana sempat turun di tahun 2020. Tapi EPS di tahun 2022 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Hingga video ini dibuat, net profitnya Rp20 miliar. Untuk kinerja harga saham dalam 3 tahun terakhir masih turun 4,6%. Nah, saham berikutnya adalah MDKI, di mana mereka membagi dividen pada bulan ke-6 di tahun 2022. Dividen yield sekitar 5,3%, PER-nya 16 kali dengan PBV 0,5 kali, yang berarti harga di pasar ini lebih murah dari modalnya. Untuk angka NPM 6% dengan ROE 3%. Nominal yang bisa dikatakan cukup rendah, tapi mereka punya DER yang rendah dengan angka 12% saja. Untuk historical EPS bisa dikatakan cenderung mengalami penurunan khususnya dalam 3 tahun terakhir. Hingga video ini dibuat, net profitnya Rp21 miliar. Dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya sudah turun 36%. Saham berikutnya adalah IPOL, di mana mereka membagi dividen pada bulan ke-6 di tahun 2022. Dividen yield-nya sekitar 3,7%, PER-nya 11 kali dengan PBV 0,37 kali, yang berarti dengan modal 400, saham ini dijual lebih murah dengan angka Rp148. Net profit margin 2% dengan ROE 3%, angka yang sangat kecil.
dan DER-nya juga masih menarik dengan angka 64%. Untuk histori EPS bisa dikatakan fluktuatif, di mana EPS pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Hingga video ini dibuat, net profitnya 61 miliar rupiah. Dalam 5 tahun terakhir, saham ini sudah turun 11%. Saham berikutnya adalah Bobah, di mana membagi dividen pada bulan ke-6 tahun 2022. Yieldnya sekitar 5,1% per 17 kali dengan PBV 1,5 kali, yang berarti harga di pasar lebih mahal dari modalnya. NPM 11% dengan ROE 9%. Angka yang bisa dikatakan tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi, dan DER-nya juga bisa dikatakan rendah dengan angka 25% saja. Untuk historical EPS bisa dikatakan mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, di mana hingga video ini dibuat, net profitnya 9,3 miliar rupiah. Nah, untuk harga saham dalam 1 tahun terakhir masih turun 18%. Saham berikutnya adalah Jaya, di mana membagi dividen pada bulan keempat tahun 2022. Yieldnya sekitar 3,4% dengan per 15 kali dan PBV 0,7 kali, yang berarti harga di pasar lebih murah dari modalnya. Untuk NPM 7% dengan ROE 4%. Angka yang bisa dikatakan masih kecil, tapi menariknya DER saham ini juga sangat rendah dengan angka 6,5% saja. Untuk historical EPS bisa dikatakan stagnan, di mana EPS pada tahun 2022 belum bisa melampaui tahun 2021 dan 2020. Hingga video ini dibuat, net profitnya 4,3 miliar. Untuk kinerja harga saham dalam 3 tahun terakhir masih naik 17,6%. Saham berikutnya adalah Vince, di mana membagi dividen pada bulan ke-6 tahun 2022. Yieldnya sekitar 3,2% dengan per 171 kali, angka yang sangat tinggi, tapi PBV-nya hanya 0,8 kali saja. Untuk rasio keuangan, NPM 2% dengan ROE 0,5%, angka yang bisa dikatakan sangat rendah, dan DER-nya juga bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan saham-saham sebelumnya, meskipun belum sampai 100%. Untuk historical EPS bisa dikatakan mengalami penurunan jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, dengan net profit hanya 669 juta rupiah. Dari sisi kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 27%. Nah, menurut teman-teman bagaimana dari 8 saham yang tadi kita bahas dengan harga yang hanya seratusan rupiah saja, apakah ada yang menarik? Mereka membagi dividen yang besar dengan yield yang bisa dikatakan menarik. Tapi seperti biasa, selalu analisa lebih lanjut dan jangan hanya berpatokan pada satu aspek saja. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa fundamental dengan lebih menyeluruh dan bagaimana untuk punya money management yang baik, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan terkait dua hal tersebut. Selain itu, apabila kamu tertarik mempelajari cara analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan mulai dari komponen aset yaitu saldo kas hingga ke analisa arus kas. Semuanya dibahas secara point by point. Ada juga fitur Excel yang berfungsi sebagai screening laporan keuangan yang bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.